Selamat pagi kepada para dosen penilai dari MBKM, terutama pada studi independen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Timothy Satrio Budiono, bisa dipanggil Timothy, dari Teknik Mesin Angkatan 2021 dengan NIM 210501211401404. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pembelajaran studi independen bersama KETCAM yang dimana mengenai materi CFD terkait renewable energy. Untuk topik-topik yang akan saya bawakan yang telah saya pelajari selama mengikuti studi independen ini yaitu ada 8 topik seperti pada berikut ini. Untuk yang pertama terkait apa itu Buddha, ya, jadi kita harus memahami terlebih dahulu kenapa kita mempelajarinya, yang dimana aspek Buddha ini sendiri sangat banyak digunakan di dalam kehidupan. Nah, untuk mengetahui apa itu Buddha, maka perlu tahu fasa-fasa yang ada di alam, yang dimana fasa-fasanya itu ada 3, solid, liquid, dan gas. Yang bisa dikatakan sebagai Buddha itu adalah liquid dan gas. Untuk properti dari fluid itu sendiri ada 6, yang di mana pertama itu ada densitas, kedua tekanan, ketiga viskositas, keempat surface tension, dan kelima ada temperatur. Nah, untuk karakteristik dari fluid itu sendiri bisa dikatakan sebagai salah satunya yaitu ada steady atau unsteady flow, yang dimana pada steady flow seluruh aliran kecepatan, tekanan, dan temperatur itu tidak mengalami perubahan. Sedangkan unsteady itu mengalami perubahan atau terdapat kurva kayak seperti fluid develop salah satunya. Lalu ada uniform dan non-uniform flow. Kalau di uniform flow itu alirannya sejajar atau arah kecepatannya itu sejajar. Sedangkan non-uniform flow untuk arah dari vektor kecepatan itu sendiri bisa jadi mengalami perubahan. Lalu kemudian ada rotasional dan irasional, di mana rotasional itu fluida mengalir pada suatu benda yang mengalami pergerakan atau berotasi, sedangkan kalau irasional yang di mana fluida mengalir pada suatu benda yang tidak bergerak. Lalu incompressible dan compressible, di mana incompressible ini sendiri seperti air, dan compressible itu seperti udara, yang di mana air tidak dapat dikompres dan udara dapat dikompres. Yang dimana perbedaannya adalah volume. Lalu kemudian ada laminar dan turbulen. Uh, Pada kondisi ini, pada saat laminar, maka aliran itu sejajar atau seperti uniform tadi, karena tidak ada turbulensi atau tidak ada gelombang pada air. Sedangkan turbulensi itu aliran yang tidak seragam atau yang mengalami bergelombang. Lalu mengenai fluid statik, yang dimana fluid statik ini membahas terkait hukum Newton kedua terkait kesetimbangan. Nah, untuk kesetimbangan sendiri itu sendiri bisa menggunakan hydrostatic equilibrium. Nah, seperti yang ada di gambar, ini adalah satu anggap aja satu partikel fluida yang digambarkan secara sumbu kartesian, yang dimana maksud kesetimbangan itu ada ini sendiri, lalu didapat gaya setiap sumbunya seperti ini. Kalau pada saat x direction atau arah secara sumbu x, maka gaya itu akan bekerja sejajar dengan sumbu x. Yang dimana kalau gaya bekerja sejajar sumbu x, maka secara luas area maka didapatkan dy dan dz seperti ini. Dan itu akan berlaku seperti di y dan di z. Jika secara y, maka yang digunakan adalah penambang dx dan dy. Kalau secara sumbu z itu sendiri akan didapatkan secara dx dan dy. Lalu ini ada penurunan dari rumus hidrostatik, integral dari rumus hidrostatik sendiri. Jadi dapat dilihat pada gambar ini ada distribusi tekanan, di mana kedalaman dari suatu fluida itu sendiri itu akan mempengaruhi tekanan itu dari tekanan itu sendiri. Makanya kenapa ada fungsi tekanan terhadap Y itu adalah kedalamannya atau ketinggian. Dan itu akan dipengaruhi juga oleh salah satu densitasnya, yaitu bisa jadi densitas udara atau air seperti di laut. Nanti didapatkan rumusnya seperti ini untuk tekanan atmosfer dan sebagainya. Lalu ada prinsip Archimedes, yaitu prinsip Archimedes ini perpindahan antara berat fluida dengan
dengan sesuatu yang dipindahkan. Ada buoyancy. Buoyancy itu menggunakan prinsipnya Archimedes, di mana itu kayak merupakan gaya apung. Nah, untuk prinsip ini juga digunakan dalam dua tipe alat pengukuran, yaitu ada barometer dan manometer. Yang dimana keduanya ini sendiri menggunakan hubungan antara tekanan, gaya gravitasi, dan densitas. Lalu faktor-faktor yang digunakan dalam mengasumsikan fluid itu sendiri dianggapnya sebagai partikel. Jadi ada tiga sumbu. Yang pertama ada sumbu kartesian, yang kedua ada cylindrical atau silinder, dan yang ketiga ada bulat. Jadi pada saat di sumbu kartesian ini sendiri, angkat aja t-nya di titik fluidanya atau partikel fluidnya itu di x, y, dan z. Maka untuk menentukan vektor kecepatan itu sendiri, maka vektor kecepatan itu dapat dihitung dari vektor yang pertama dari secara sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Di mana sumbu x, y, z itu dapat digambarkan kalau ada vektor yaitu i, j, k. Itu juga berlaku pada cylindrical dan spherical atau bola. Di mana vektor kecepatan itu sendiri mengikuti ketiga sumbu itu. Yang dimana kalau pada saat bola dan sphere ini akan punya radius, di mana nanti partikel itu tentu saja ada bagian dari radius itu sendiri, maka ada vektor kecepatan secara radius juga. Lalu untuk fluid motion, untuk pergerakan fluid itu ada terbagi jadi 4: translasi, rotasi, angular deformasi, dan volumetric deformasi. Nah, untuk rotasi itu didapatkan seperti ini. Ini adalah komponen velocity semua pergerakannya, di mana yang pertama di atas ini P aksen dan Q aksen ini merupakan displacement. Lalu yang di sini adalah sudut deformasi, di mana delta theta itu merupakan uh, rate of deformation, dan ini adalah angular velocity. Lalu ini adalah angular deformation seperti tadi. Ini ada shear rate deformation, dan ini yang E ini adalah angular deformation itu sendiri. Ini adalah persamaan dari rate shearing strain. Kenapa ini dikurangi? Karena ada dua titik seperti ini, antara delta X dan delta Y yang ini. Lalu volume deformasi, di mana volume deformasi ini bisa terjadi pada fluida yang mengalami ekspansi ataupun kompres pada saat keadaan kompres. Persamaannya seperti ini untuk rate of volumetric strain-nya, dan itu ini secara sumbu x atau x direction. Lalu ini ada streamline digambarkan seperti ini dianggapnya. Ini adalah velocity vektornya, dimana secara yang sebelumnya sudah dibahas bahwa uh, untuk mengetahui vektor velocity itu sendiri dapat menggunakan koordinat vektor, dimana seperti ini ada v, ada u, ada v, u, dan w, dimana itu merupakan salah satu vektor kecepatan searah dalam sumbu x, y, dan z. Lalu untuk compact vektornya didapatkan seperti ini. Nah, untuk keadaan unsteady, di mana aliran fluida itu bergerak pada satu titik dan satu waktu, maka pergerakannya itu bisa digambarkan, dituliskan dalam persamaan seperti ini, di mana satuan dari vektor kecepatan itu sendiri bergantung pada fungsi waktu itu sendiri. Jadi untuk letaknya dari sumbu x itu bergantung pada satuan waktu itu sendiri untuk posisi partikel fluid. Lalu ini adalah kondisi keadaan irrotasional dan rotational flow yang sebelumnya, yang dimana pada irrotational flow itu sendiri ada timbul suatu yang dinamakan vector vorticity. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Ini adalah divergensi dikali vektor kecepatan. Gitu. Lalu untuk pengukuran sendiri, pengukuran yang terjadi pada fluida itu ada pengukuran tekanan dan temperatur dan kecepatan. Dimana untuk pengukuran tekanan sendiri itu menggunakan static pressure taps, burden pressure gauge. Untuk mengukur temperatur bisa menggunakan secara mekanikal, elektrikal, ataupun menggunakan radiasi. Nah, ini untuk kecepatan sendiri itu bisa menggunakan perbandingan antara tekanan, karena kecepatan tidak dapat diukur secara langsung, sehingga bisa menggunakan perbandingan satu perbandingan. Seperti pada Pitotop, ini menggunakan perbandingan tekanan, Vettori juga sama, dan Orifice ini menggunakan perbandingan tekanan. Nah, ini kemudian ada rotarometer, hardwire anemometer, LDE, dan PIV. Di mana ini secara tidak langsung untuk
LDE dan PI ini tidak mengganggu aliran fluida. Nah, kemudian ini adalah persamaan-persamaan yang digunakan untuk dalam penggunaan Renault Transport teorema, dan ini juga ada persamaan dari Lagrange sebenarnya. Mungkin sebelumnya untuk harus diketahui adalah sebelum menggunakan Renault Transport itu sendiri kita harus menjabarkan berbagai hal yang terjadi pada fluida, unsur-unsur properti fluida, yang dimana salah satunya ada konservasi massa, konservasi momentum, di mana konservasi momentum itu sendiri adalah konservasi dari gaya-gaya yang bekerja pada fluida atau benda yang bekerja atau benda. Lalu ada konservasi energi, yang dimana konservasi energi ini menggunakan hukum pertama termodinamika, yang dimana ini ada heat transfer dan ini ada kerja. Nah, untuk persamaan teorema Reynolds transportnya itu sendiri yang dikorelasikan dengan turunan Lagrangian seperti ini. Yang dimana ini propertiesnya ada Lagrangian dan ada Eulerian. Di mana Reynolds transport itu digunakan untuk menjembatani antara Lagrangian dan Eulerian. Kemudian ini ada penurunan persamaan konservasi massa, yang dimana didapatkan seperti tadi dm delta T dijabarkan seperti ini, yang menggunakan persamaan tadi Eulerian yang diturunkan menggunakan Reynolds transport, lalu diaplikasikan divergensi, di mana ini integralnya di aplikasi divergensi dari integral ini didapatkan seperti ini, lalu integral yang ada ini harus sama dengan 0, maka akan didapatkan seperti ini. Lalu ini ada surface dan body force, di mana pada permukaan fluida itu ada bentuk gaya yang yaitu gaya tekanan dan gaya viskositas stres seperti ini, viscous stress dan pressure force. Untuk gaya bekerja pada satu volume benda pada satu volume di satu ruang akan didapatnya seperti ini. Lalu ini ada penurunan persamaan konservasi momentum berbentuk seperti ini. Ini hampir sama, tadi ada surface body, ada body force dan ada surface force. Penurunannya kan seperti ini. Lalu untuk energi total itu tentu saja dari yang persamaan dari mekanika fluida bisa didapat, yaitu energi total itu dari energi internal, energi kinetik, dan energi potensial. Nah, untuk pada konservasi energi sebenarnya bisa ditambahkan SG, di mana ini adalah energi pembangkitan atau source term. Lalu ini adalah perpindahan panas secara boundary surface, bisa didapatkan surface integral dari heat flux itu ada seperti ini. Lalu pada perpindahan panas, heat flux itu bisa dihubungkan dengan gradient temperatur yang menggunakan persamaan hukum Fourier, akan didapatkan seperti ini. Lalu ini adalah pengertian secara geometrik dan dynamic similarity. Sebenarnya intinya dari geometrik dan dynamic similarity ini adalah parameter-parameter yang ada. Parameter seperti parameter secara geometrik dan secara parameter-parameter yang seperti densitas dan viskositas dan lain sebagainya itu, kalau pada saat penggunaan saat kita membuat prototipe atau dalam keadaan asli, maka harus komponen ini harus saling terpenuhi atau harus setara. Kalau sudah setara itu baru dinamakan satu benda itu dikatakan similar atau sama. Nah, untuk penggambarannya itu sendiri bisa menggunakan cara secara dimensional, yang dimana ini untuk mempermudah dalam perhitungan, terutama dalam video itu sendiri, yaitu perhitungan Navier-Stokes. Nah, untuk bagaimana cara melakukan perhitungannya, yaitu dari parameter-parameter dasar ini yang ada di dasar variabel, di dasar dari matematika, dasar dari fisika, itu diubah dalam bentuk MLT. Bentuk sederhananya ada MLT. Lalu ini ada kaitannya dengan Reynolds transport, di mana Reynolds transport itu sendiri Reynolds number itu sendiri merupakan rasio dari gaya inersia dan dengan gaya viskos. Nah, untuk secara non dimensionalnya sebenarnya yang tadi didapatkan secara momentum dan energi itu dibuat dalam bentuk Reynolds number salah satunya non dimensionalnya. Lalu ini ada beberapa angka-angka dari non dimensional, ada part number, Brignon, Accurate, Cloud, Rayleigh, dan Mach number. Untuk pengaplikasian Buckingham P theory ini merupakan salah satu cara untuk bisa non-dimensionalkan persamaan-persamaan yang ada.
Nah, untuk mendapatkannya yaitu dari beberapa parameter seperti ada pressure drop, ada panjang, diameter, density, dan sebagainya. Dari parameter-parameter yang diketahui tersebut itu dapat dijabarkan di misalnya contohnya diambil tiga saja, yang dimana tiga ini sebagai inti dari persamaan, nanti dipilih salah satu seperti ini, dipilih salah satu seperti pressure drop ini, lalu dijabarkan seperti ini, dijabarkan dalam bentuk MLT, di mana ada A, B, dan C, dan D. Nah, nanti ini di persamaan ini nanti uh, disubstitusi atau dieliminasi akan didapatkan seperti ini, didapatkan A, B, C seperti ini. Lalu dari ini dikembalikan seperti yang awal ini ke bentuk MLT tadi, ke bentuk bentuk yang seperti awal ini. Lalu ditemukan grup pertama. Grup pertama itu adalah persamaannya seperti berikut ini. Nah, untuk memastikannya yaitu menggunakan FLT agar dinyatakan bahwa persamaan yang tadi itu uh, benar adanya, yaitu dengan menggunakan FLT. Jika FLT sama dengan satu, maka persamaan yang didapatkan tadi itu bisa digunakan atau benar. Nah, untuk bisa mendapatkan persamaan yang lain bisa menggunakan beberapa unsur-unsur yang sebelumnya belum digunakan. Ya, tadi adalah pressure drop, sekarang adalah menggunakan viskositas. Nah, kemudian dibuat beberapa grup seperti grup 2 dan grup 3. Itu jumlah grup itu sendiri dipengaruhi oleh ini tadi. Jumlah yang digunakan terhadap banyaknya parameter. Itu untuk total jumlah grup yang dapat dibuat. Lalu untuk dalam penyederhanaan dari Navier-Stokes itu sendiri, karena Navier-Stokes itu tadi karena terlalu kompleks dalam perhitungannya, maka perlu disederhanakan. Dengan cara penyederhanaannya itu dari awalnya turbulen model ke asumsi steady state, ke kondisi incompressible flow, terus kemudian properti-propertinya, kemudian boundary layer flow, yang kemudian dijadikan implicit dan potential flow. Untuk penyederhanaannya yang paling krusial yaitu salah satunya untuk dalam bidang komputasional atau CFD itu sendiri, yaitu dengan cara menyederhanakan dari bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi atau 1 dimensi pada governing equation. Lalu ini ada persamaan incompressible, yang mana ini ada momentum dan ada energi salah satunya. Nah, ini yang gaya-gaya bekerja pada body force tadi yang menggunakan persamaan Euler, yang dimana seperti ini adalah vektor kalkulus dari sama momentum, dimana ini divergensi kali vektor itu nanti akan menjadikan curl dari vektor dari velocity yang sebagai vektor vorticity, maka gradient termnya akan didapatkan seperti ini juga. Ini ada vorticity-nya. Lalu ini jika mengasumsikan secara steady flow akan didapatnya seperti ini pada keadaan irasional. Ini dari prinsip Bernoulli, dari persamaan Bernoulli akan didapatnya seperti ini. Untuk syarat-syaratnya pada persamaan Bernoulli itu harus ada internal energi, kinetic energi, dan potential energi. Ini pada keadaan konservasi energi. Lalu ini governing equation dari potential flow akan didapatnya seperti ini. Lalu untuk boundary condition sendiri itu ada, pertama ada wall, ini wall batasan-batasan yang ditentukan. Lalu ini ada inlet outlet, ini wallnya ini adalah benda yang akan dianalisa. Yang pada contohnya biasanya ada air wall. Lalu ini ada external force, di mana ini adalah gaya pressure, di mana gaya pressure ini ada gaya tekanan dari luar ke dalam dan ada yang dari dalam ke luar. Di mana ini gayanya akan aksi reaksi yang dimana akan saling menetralkan. Lalu ini ada gaya viscous, ini ada gaya ada tekanan geser pada permukaan benda. Lalu dari gaya permukaan dan viscous ini bisa didapatkan seperti gaya lift dan drag. Di mana lift itu ada gaya angkat dan drag itu ada gaya hambat. Di mana pada saat kalau di pesawat ini ada angle of attack yang dimana untuk bisa menentukan besar gaya lift. Tapi besar gaya lift itu tidak selalu berhubungan dengan angle of attack, di mana semakin tinggi angle of attack itu tidak selalu di mana gaya liftnya itu akan makin meningkat. Ada satu titik di mana gaya lift itu sendiri akan mengalami penguasa drastis atau dikatakan dalam bentuk penerbangan itu sendiri dikatakan stall, di mana nanti gaya liftnya akan berkurang sangat drastis dan gaya tracknya akan meningkat sangat drastis.
Lalu ini ada fluid flow antara dua plat sejajar. Akan didapatnya seperti ini dari reduksi Navier-Stokes tadi itu sendiri. Ini ada boundary conditionnya itu ini ya, titik letak boundary conditionnya di tengah ya. Ini U nya sendiri ada kecepatan antara platnya sejajar yang berbeda. Lalu ini ada integral dari momentum equation itu sendiri, dan ini ada general solutionnya. Lalu ini ada dua dimensi cara menggunakan persamaan Poisson flow, di mana ini ada government equation tadi, ada persamaan kontinuitas, dan ada momentum secara sumbu X dan Y, karena digambarkan secara dua dimensi. Lalu ini ada boundary conditionnya seperti ini, di mana pada saat U0 maka hanya juga sama dengan 0, karena U0 itu berada di paling bawah. Lalu ini bisa untuk secara grafiknya itu parabolik seperti ini. Ini kalau bisa dilihat ini seperti keadaan free develop flow. Lalu ini ada penjabarannya, ini ada stress wall, terus ini ada stress secara beda. Ini bisa didapatkan dari mana? Dari sumbu ini, tengahnya ini ada di tengah, kondisi dia dikatakan ini free stream juga di tengah. Wallnya itu di sini untuk wallnya salah satunya, ya, tapi yang bisa terkena tuh sampai di tengah. Lalu maksimum velocity yang tadi saya katakan ada kondisi keadaan free stream ada di tengah. Untuk keadaan free develop seperti tadi kurva yang tadi didapat. Lalu ini ada flow rate itu didapatkan dari tegangan geser salah satunya, dari ini stress-nya, dan juga dari kecepatan dapatnya seperti ini. Untuk rata-rata velocity seperti ini. Lalu ini adalah simulasi yang telah saya buat dari CFD, dari ANSYS 10-an, yaitu yang pertama ini ada heat transfer antara pada saat ini, pada percobaan ini adalah antara prosesor dengan copper heatsink, yang dimana perpindahan panas itu secara keadaan unsteady, bisa dilihat seperti ini, dan perpindahan panasnya secara konveksi, karena perpindahan dari bawah plot itu menuju ke atas, perpindahan panas seperti ini. Lalu yang keduanya ada pipa U pada manometer. Jadi bisa dilihat ini ada perbedaan tekanan antara ini tekanan 1 dan tekanan 2, dimana tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2, sehingga dapat terjadi perbedaan ketinggian antara titik 1 dan titik 2. Lalu ini ada pitotop, di mana pitotop ini sendiri untuk dalam pengukuran kecepatan dalam pengukuran kecepatan itu menggunakan rasio perbandingan dari tekanan luar dan tekanan statis yang terjadi timbul di dalam. Ini tekanan luarnya akan dihubung dengan pipa yang dalam, ini timbul tekanan statis, kan seperti ini persamaannya. Nah, ini menggunakan persamaan Bernoulli yang didapat. Jadi untuk data yang didapat dari ANSYS itu ada seperti ini untuk pressure-nya, sehingga didapat kecepatan 53 meter per second dari hasil simulasi ini. Lalu ini ada simulasi satunya lagi, yaitu simulasi mengenai fluid develop di pipa. Jadi dapat dilihat ini yang seperti tadi dibahas terkait Poisson flow, di mana bentuk kurvanya adalah kurva yang melengkung. Nah, yang melengkung itu bagian paling tengah, ini karena asimetri, jadi bagian bawahnya tidak ditampilkan. Jadi bentuk kurvanya adalah melengkung, di mana titik tengahnya itu sendiri atau titik paling bawah ini sendiri ada dikatakan free stream atau U secara max, kecepatan Wida secara maksimum. Tidak ada gaya hambat, tapi makin menuju ke atas ini adalah wall. Maka tegangan geser itu akan semakin ada atau makin besar tegangan gesernya. Maka terjadi perlambatan pada kecepatan fluida, pada partikel fluida mengalami tegangan geser, mengalami gaya hambat, sehingga terjadi penurunan kecepatan hingga di wall. Lalu ini ada permodelan dari nozzle pada mesin pada jet. Ini adalah output keluaran gas dari jet engine, yang dimana kontur yang atas ini ada kontur secara turbulen, yang dimana yang di bawah ini adalah secara inviscid untuk pemodelan secara fluidanya. Nah, untuk yang di atas ini menggunakan K omega pada saat pemodelan di fluon itu sendiri, di atas fluon, ya dimana ini akan menghasilkan bentuk kurva, membentuk penyebaran udara, di mana terjadi turbulensi atau pencampuran udara, yang dimana yang dari velocity tingginya kan
istilahnya kayak melebur ke dalam udara yang normal. Sedangkan pada saat kondisi keadaan implisit, maka aliran karena implisit itu sendiri tidak ada gaya hambatan atau zero viscosity, maka dia akan lurus terus, lurus terus. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti yang turbulen di belakangnya ini? Karena sebenarnya dalam permodelan meshing, dalam menggunakan meshing, yang akan dianalisis itu bagian sini, yang dimana meshingnya itu dirapat, yang sangat rapat itu di sini, bagian ini. Sedangkan yang di luar ini, di luar bagian ini tuh meshingnya tidak rapat, sehingga terjadi kayak penyebaran itu dikarenakan dalam pembuatan meshingnya. Mungkin sekian dari saya, mungkin ini materi yang dapat saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang uh, para dosen penilai berikan kepada saya. Mungkin selebihnya mohon maaf jika apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.